Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat. Semoga kepada kita semua insyaallah diakui Rasulullah sebagai umat beliau insyaallah hari kiamat nanti. Jadi rahimakumullah, pada kajian ini insyaallah sampai akhir bulan Rabiul Awal kita akan membahas satu kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab ini berbicara tentang akhlak dan pribadian Rasulullah SAW sampai pada hal-hal yang sifatnya fisik dan kebiasaan beliau. Namun karena kitab ini cukup luas ya, atau banyak bab yang dibahas, nanti pembahasannya tidak secara keseluruhan, tapi sifatnya hanya global saja. Semoga dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah SAW, ya kita sama-sama dapat mengambil keberkahan dari beliau insyaallah ya, buat kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita belum membahas kitabnya. Ini baru mungkin bisa kita bilang ya flashback ya tentang Rasulullah SAW secara umum, mukadimah saja. Nanti besok pagi baru kita membahas kitab tersebut. Nanti pembahasannya gitu teman-teman, misalkan hadis-hadis itu kan dia pembahasannya misalkan satu topik, satu tema fisik Nabi, nanti diuraikan hadis-hadisnya. Kemudian nanti membahas tentang sendalnya Nabi, diuraikan hadis-hadisnya. Nah, saya nanti mengambilnya seperti ini, biar global ya. Kalau satu persatu itu lama. Dan kalau ingin membacanya secara runut, teman-teman bisa baca langsung ya di kitab tersebut. Tapi saya sifatnya hanya global. Misalkan membahas tentang pakaian Rasulullah seperti apa secara umum. Ya. Kemudian nanti dari pakaian kita ngebahas misalkan ya bajunya, kan beliau suka baju apa, ya bagaimana cara memakai bajunya dan seterusnya, sendalnya kayak gimana misalkan. Nanti ketika membahas tentang fisik beliau, mulai dari tingginya seperti apa, ya sesuai dengan yang disampaikan di dalam kitab tersebut. Kemudian rambutnya kayak gimana, ya seperti itu. Jadi tidak secara sistematis mungkin ya, berdasarkan urutan yang ada di dalam kitab tersebut, tapi sifatnya global. Jadi mana yang bahas tentang pakaian saya ambil semuanya saya jelaskan. Dan penjelasannya bisa jadi saya tidak per hadis, tapi sifatnya hanya karena ada beberapa hadis yang dia diulang, ya pengulangan saja. Maksudnya misalkan membahas tentang fisik Nabi itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, kulitnya warnanya seperti ini. Diulang lagi hadisnya. Jadi saya ambil saja, kemudian saya jelaskan inti-intinya atau maksud daripada hadis itu. Gitu ya. Insyaallah mulai besok pagi. Sekarang mukadimah saja. Hadirin rahimakumullah, tokoh ataupun sosok yang kita bahas pada malam hari ini, mulai malam hari ini sampai nanti di akhir Rabiul Awal, adalah satu sosok yang
sangat spesial, ya, manusia yang sangat spesial, rasul yang sangat spesial, penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian Sayyidul Anbiya, beliau adalah, ya, penghulu para nabi, bahkan beliau juga disebutkan Sayyidul Kaun atau Sayyidul Khalqi wal Bashar. Beliau adalah manusia paling agung di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Di dalam satu salawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, kelahiran Mesir, dan teman-teman hafal itu apa salawatnya. Kita bisa salawatan bareng sebentar ya. 1-2 bait ya yang mengisahkan tentang beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang disosokkan ataupun dianggap sebagai khairul kaun atau khairul khalqi kullihim, ya. Paham ya? Hafal ya semuanya ya. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi. Lagi. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil. Rahimakumullah, itu 2 bait yang menceritakan atau menjabarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW yang kita diminta untuk selalu berselawat kepadanya, ya sholli wa sallim daiman abada, selalu berselawat kepada beliau. Kemudian beliau adalah khairul khalqi kullihim, beliau itu adalah sebaik-baik makhluk, ya. Nanti di dalam kitab yang lain, misalkan kitab syarah dari Hidayatul Hidayah, nanti disebutkan di sana 10 sifat beliau yang saya bacakan di akhir, ya, 10 keistimewaan Rasulullah SAW yang membedakan dengan kita sebagai manusia biasa. Hadirin rahimakumullah, Muhammad ini atau Rasulullah SAW ini adalah satu sosok yang bahkan 30 generasi sebelumnya itu menyebutnya, ya. Dibacakan oleh 2 klan penting di dalam kenabian, yaitu adalah Ibrahim dan Ismail, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 129. Di jauh sebelum Nabi lahir, ya, nama Muhammad sudah disebutkan oleh keduanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata mereka, Rabbana wab'ats fihim, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka rasulan, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan, wal hikmah, Al-Quran atau Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kitab tersebut, innaka antal azizul hakim. Bahkan hadirin rahimakumullah, 600 tahun sebelumnya pun telah disebutkan nama ini, nama yang agung ini, Muhammad Rasulullah SAW, bagaimana disebutkan oleh Isa alaihissalam,
dalam Al-Quran surat 61 ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Rahimakumullah. Bahkan Nabi disebut kemuliaannya melebihi dari nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika Musa berdoa kepada Allah saat ingin menghadap kepada Fir'aun atau saat ingin menghadapi Fir'aun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tapi Nabi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah doanya, alam nashrah laka sadrak. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Nabi yang lain, hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran misalkan, disebutkan namanya ketika dipanggil, ya Nuh, ya Musa. Tapi Nabi Muhammad tidak dipanggil dengan nama tersebut, atau namanya langsung. Begitu ta'zimnya Allah kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. 'Alan nabi. Bukan ala Muhammad, 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala habibina Mustafa Muhammad. Ketika Musa diintimidasi oleh kata-kata, ya, Muhammad dilempar batu, bukan hanya sekedar kata-kata. Muhammad dilempar batu. Bahkan ada luka pada dirinya. Hingga malaikat datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, angkatlah wahai Muhammad dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau minta kepada Allah atau kepadaku untuk menghancurkan mereka dengan mengangkat gunung Thaif ini, maka akan kulakukan. Bagaimana Rasulullah menjawab? Tidak perlu. Tidak perlu wahai malaikat. Innahum qaumun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. La ya'lam. Bahkan Rasul mengatakan satu saat nanti kelak dari mereka lah akan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan ya Allah engkau akan mendapatiku disiksa atau disakiti oleh orang-orang yang membenci Islam ini? Rasul mengatakan itu. Tapi bagaimana jawaban Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya? Aku ridho ya Allah, engkau sakiti aku sekalipun lantaran mereka menyakitiku, lantaran dakwah yang aku ajak, lantaran Islam yang aku ajarkan kepada mereka. Aku ridho mereka menyakitiku ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, sepanjang engkau enggak menyakitiku, sepanjang engkau tidak murka kepadaku. Itu Muhammad hadirin rahimakumullah. Disakiti, dicerca, disakiti sampai luka parah atas dakwah yang dilakukan. Tapi kemudian beliau malah mengatakan, tidak apa-apa aku disakiti, yang penting kau jangan murka kepadaku ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa berkata, wa yassir li amri, ya Allah mudahkan segala urusanku, Muhammad langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuyassiruka lil yusra.
aku akan memudahkan segala urusan. Ketika nabi lain, hadirin rahimakumullah, punya mukjizat yang luar biasa. Ada yang bisa menghidupkan orang mati. Ada yang bisa kemudian membelah lautan dengan tongkatnya. Bahkan nabinya kelihatan, tapi mereka banyak yang ingkar kepada Rasul mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita, Rasulnya nggak kelihatan. Kita melihat Rasul. Lihat nggak Rasul? Pernah ketemu sama Rasul? Tapi kita percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya satu saat Rasulullah SAW hadir rahimahumullah. Pernah beliau setelah pulang dari makbarah, pulang dari kuburan, melihat kuburan para mujahid, perang Badar atau perang Uhud. Rasulullah kemudian datang kepada para sahabat, dan Rasul kemudian sambil menangis. Para sahabat bertanya, rahimahullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, ana mustaqun ila ikhwani, wadittu ila ikhwani. Aku sangat rindu kepada ikhwan-ikhwanku, pada saudara-saudaraku. Sahabat kemudian bertanya, alisa nahnu min ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu? La, bal antum ashab. Kalian adalah sahabat-sahabat. Ikhwani hum alladzina yu'minuna wa lam yarawni. Ikhwanku itu adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepada Allah. Jadi ketika kita semuanya, mungkin di antara umat Rasulullah ada yang masuk ke dalam neraka, Rasul bimbing sampai masuk ke dalam surganya dengan syafaatnya. Kenapa kita nggak rindu dengan Rasulullah SAW? Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Maka mari sama-sama kita di bulan yang mulia ini, namanya saja sudah mulia, Muhammad, yang artinya terpuji, lahir di bulan Rabiul Awal, bulan yang luar biasa. Rabi' tidak panas, tidak dingin, sejuk. Kalau dalam bahasa kita bulan atau musim semi, Rabiul Awal, bulan semi yang pertama. Beliau dilahirkan, lahir dari seorang ibu yang luar biasa, seorang ayah yang luar biasa, lahir dari klan ataupun suku yang luar biasa, suku Quraisy yang disebutkan dalam Al-Quran, ila fi Quraisy, disusui oleh manusia yang luar biasa, Halimatus Sa'diyah, yang dalam sirah disebutkan beliau adalah seorang wanita yang kualitas asinya melebihi atau lebih hebat dibandingkan wanita-wanita yang lain. Maka banyak kalangan-kalangan Arab yang sangat terhormat di saat itu, banyak yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi rahimakumullah. Maka mari sama-sama kita perbaiki ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terus menerus akhlak kita, perbuatan kita, ya. Di dalam kitab yang tadi saya sampaikan, syarah, ya.
kitab syarah Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kitab ini bernama Marab al-Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia mengatakan dalam kitab dalam kitabnya beliau mengatakan lam yahtalim qad tahamul taqan abada. Rasulullah itu nggak pernah sekalipun mimpi dalam hidupnya. Wa ma tatha'ab aslan fi mada zaman. Nggak pernah nguap sepanjang hidupnya. Selalu terjaga. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Binatang buas pun sampai jinak di hadapan Rasulullah. Rubabatun abadan fi jismihil hasan. Bahkan seekor lalat saja nggak pernah menghampiri Nabi. Saking mulianya. Padahal lalat adalah binatang yang makan makanan yang kotor, hinggap kepada sesuatu yang dianggap kotor. Rasulullah nggak pernah dihinggapi oleh lalat. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alat. Beliau bisa melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Kita nggak bisa lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Ketika beliau buang air kecil, nggak ada bekas air seni di tanah. La yura atharu bawlin minhu fi alan. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nu'isat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhufatan. Hatinya nggak pernah terpejam meski matanya tertidur. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan tak terlihat bayangnya di tengah sorot mentari. Katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha muhtatan. Tinggi bahu beliau ya, selalu sama dengan orang-orang yang duduk. Jenengan duduk tapi tinggi bahu beliau tetap sama dengan jenengan. Saat lahir Nabi tidak berkhitan. Sudah terkhitan dia sejak kelahiran. Hadhil khasa'is fahfadha takun uminan atau aminan min syarri narin wa siraqin wa min mihan. Inilah keistimewaan Rasulullah SAW. Hafalkan, ingat selalu. Kata beliau Imam Nawawi, niscaya kalian akan jauh dari bahaya kebakaran, maling dan bencana. Dan rahimakumullah. Mari sama-sama saya mengajak kembali kepada kita semuanya. Teruslah kita berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Teruslah kita mengikuti Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan manusia ini, makhluk yang mulia ini, tidak saja diakui kemuliaannya, keberhasilannya memimpin dunia oleh kita kaum muslimin. Michael Hart menulis 100 orang yang berpengaruh di dunia dan memasukkan nama Rasulullah pada posisi yang kita umatnya kalau semakin jauh dari Rasulullah pasti
kita akan tidak selamat di dunia bahkan di akhirat. Rahimakumullah, mari sama-sama kita berselawat kembali pada Rasulullah SAW dengan selawat yang sama, tapi ditambah nanti dengan beberapa habibul huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muhtahid. Ya, sama-sama. Maula wa sallim liman abada ala habibika هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل يا ربي بالمصطفى مصطفى مقاصدنا وغيرنا atas lagi Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول بنا أول Rahimakumullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah banyak. Silahkan jika ada yang ditanyakan di luar tema juga boleh. Mohon maaf jika kurang maksimal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya. Jadi mohon maaf sekali lagi ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Monggo kepada jamaah semua yang bertanya, kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu, bebas di luar tema nggak apa-apa. 1, 2, monggo dari yang sama tadi. Waalaikumsalam.
Roma ini dan apakah Roma ini Roma yang ada di Italia sedangkan yang biasanya adalah jadi atau bukan Amerika tapi Roma gitu. Kan? Lagi. Dari bisa dihubungi Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba jawab yang pertama masalah hadis yang nanti di akhir zaman ya, itu dua daerah atau dua wilayah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Konstantinopel atau hari ini mungkin Turki Utsmani, dan itu terbukti sudah, dan Turki pernah menjadi khilafah bahkan ya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi di zaman itu sistem khalifah ya, itu dia membawahi semua negara. Maka yang dihancurkan oleh Barat itu salah satunya adalah sistem itu. Ya, sistem itu dihancurkan atau ditiadakan tentu dengan perang. Karena kalau nggak pakai perang nggak akan bisa mereka. Ya, dengan perang, jadilah perang. Ya, maka kemudian Turki Utsmani yang saat itu memimpin itu hari ini ya bahkan pernah di tahun 1920-an tidak salah ya itu dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya dia beragama Yahudi, Kemal Atatürk ya, Mustafa Kemal Atatürk yang memimpin Turki saat itu ya. Maka kemudian semua yang berlabel Islam itu diganti sampai azan itu tidak berbahasa Arab ya, disekulerkan bahasa kita. Akhirnya ya pengaruh Turki terhadap kaum muslimin kan sudah tidak ada, masing-masing akhirnya ya seperti itu. Dan ditaklukkannya Turki itu kan eh, berdasarkan apa, jadi Rasulullah itu punya sifat namanya nubuah ya. Rasul itu bisa melihat masa depan dan itu atas bimbingan wahyu. Sama ketika berbicara tentang Roma ya, itu pun Rasul mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia bentuknya adalah semacam kenabian, nubuah dari sifat naba. Naba itu berita. Berita kenabian yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dan kemudian terlontarkan dalam bentuk hadis kepada para sahabat. Seperti itu. Ya. Seperti Roma juga diabadikan dalam Al-Qur'an kan, surat Rum, Ulibatul Rum, akan kalah, akan jatuh Rum atau Romawi, yang kita artikan Romawi. Di Romawi itu adalah simbol kedikdayaan di zaman itu. Ya, di zaman itu ada simbol kekuatan, ya, dua kekuatan. Ya. Salah satunya itu adalah Roma, ya, Romawi itu. Ya, apakah Romawi itu adalah Italia, ya, ataukah yang lain misalkan? Ya, kalau di saat itu sebelum bangsa-bangsa itu pecah, Romawi itu disebutkannya ini gitu misalnya. Ya, negara-negara atau beberapa negara seperti itu, termasuk mungkin kalau kita bilang hari ini namanya Eropa. Gitu ya, Eropa. Ya, di zaman Islam Jaya itu pernah ditaklukkan semua itu. Ya, pernah takluk di tangan kaum muslimin ya. Seperti itu.
Tapi hari ini kalau kita lihat Eropa secara keseluruhan itu kan sedang jaya-jayanya gitu ya, sedang jaya-jayanya. Maka apakah akan ada nanti ya penaklukan yang kedua atau dengan cara apa itu Allah a'lam. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi memang hadis-hadis yang saya sendiri secara pribadi ketika baca hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman itu penuh kehati-hatian gitu ya cara membacanya. Makanya coba perhatikan, ustadz-ustadz secara umum itu jarang membahas tentang hadis-hadis seperti itu. Hanya satu dua ustadz saja ya yang mungkin punya keberanian. Tapi kadang-kadang offside juga gitu. Terlalu berani akhirnya sifatnya duga-duga. Ini bukan masalah duga-duga, harus dengan keimanan. Sehingga nggak bisa juga kemudian dipahami secara tekstual. Ya, makanya ya, kalau kemudian pertanyaannya hanya sekedar apakah berita kenabian ini disampaikan Rasulullah pernah atau sudah terjadi, ya pernah, ya. Tapi kan pada kenyataannya sekarang juga dua negara itu bangkit kembali seperti itu. Ya, apakah kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa akhir zaman itu akan semakin dekat? Yang pasti akan semakin dekat gitu ya. Nggak mungkin akan semakin jauh gitu. Akan selalu dekat terus gitu akhir zaman itu. Seperti itu. Ya, jadi nanti ya banyaklah hadis-hadis akhir zaman ya yang kadang-kadang mohon maaf gitu ya ada beberapa asatir ya yang kita kadung percaya juga akhirnya cocok logi gitu ya. Ya ini juga membahayakan, makanya saya tidak terlalu berani membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan zaman secara terlalu berlebihan lah ya, seperti itu ya. Tapi ya, yang umum-umum saja lah ya biar kita tidak kemudian atau kita terhindar dari keyakinan yang salah terhadap hal itu ya. Jadi kalau bicaranya hadis tersebut memang sekali lagi sifatnya itu penamaan Roma itu dan kemudian atau Rom gitu ya. Kita kemudian menerjemahkannya Romawi itu kan hari ini gitu misalkan atau menerjemahkan Italia hari ini. Tapi di masa itu Nabi hanya mengatakan bahwa ya ada kekuatan yang luar biasa dan Islam itu bisa menaklukkan mereka. Itu maksudnya. Ya, termasuk saat itu misalkan Konstantinopel hari ini disebutnya Turki. Saat itu tidak disebut dengan nama itu kan. Artinya Islam ingin mengatakan bahwa Rasul ingin mengatakan kekuatan kaum muslimin dengan segala kekuatan yang sebenarnya di dalam Islam ya artinya bukan saja fisik, insya Allah itu bisa menaklukkan kaum muslim apa menaklukkan orang-orang di luar Islam. Akan tapi kalau kita lihat siklusnya hari ini teman-teman sekalian, tidak mesti bahwa kemenangan itu dalam bentuk peperangan. Ya, itu ya, kemenangan kaum muslimin hari ini atau nanti di akhir zaman tidak selalu dalam bentuk peperangan. Atau semakin dekat akhir zaman, kemenangan kaum muslimin yang salah satu ditandai dengan banyaknya orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya kan? Seperti itu ditandai dengan peperangan, tidak mesti seperti itu. Di Korea masuk dengan cara perang nggak Islam? Ya. Islam masuk ke Korea itu, ya, yang saya sampaikan di pertemuan bicara tentang Korea itu, intinya tahun 1950 pada tahap yang terakhir, itu ternyata tentara yang dikirim ke Korea, yang mereka atas nama PBB, salah satunya tentara dari Turki, dan mereka beragama Islam, mereka lah yang akhirnya mengenalkan Islam. Bisa jadi dari jenengan-jenengan ini Islam di Korea berkembang, apakah nanti dari proses pernikahan, ya, apakah nanti dari proses ya, budaya atau perkenalan yang jenengan lakukan dengan orang-orang Korea itu sendiri, jadi mereka mau belajar tentang Islam, terus nggak bisa. Ya. Ketika orang Barat meyakini bahwa dengan adanya WTC orang Islam atau orang kafir akhirnya jadi jelek menilai Islam, akhirnya nggak berhasil juga kan mereka.
Ternyata di Amerika setelah itu juga banyak yang masuk Islam. Mereka berupaya untuk menjelek-jelekan Islam, membuat Islam ini citranya buruk dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang Korea itu ya termakan dengan stigma itu, ya, bahwa Islam itu teroris dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya juga banyak yang masuk Islam tidak dengan cara peperangan itu, tapi justru penasaran mereka terhadap Islam, akhirnya mereka belajar tentang Islam. Ya. Jadi insya Allah Islam akan kembali jaya, dan itu ada dalam hadis Ahmad disebutkan. Jadi siklusnya begitu, nanti akan bangkit lagi. Ya, insya Allah itu satu hal yang sifatnya pasti dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Ya, itu ya mungkin jawaban saya. Semoga nggak puas. Yang kedua, pertanyaan tentang masalah babi, ya, hukumnya seperti apa, najis atau tidak. Ini saya coba sampaikan pendapat yang berbeda dulu, ya. Jadi di kalangan ulama itu ada yang menyebutkan babi itu dia tidak sama dengan anjing. Babi itu pengharamannya hanya makannya saja. Itu ada yang seperti itu. Mungkin saya sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Akan tapi pandangan yang umum para ulama, dia disebutkan seperti anjing, maka dia najis mughalladhah. Ya. Maka kalau ada benda yang sudah terkontaminasi, ya pertanyaannya kan gitu, salah satunya. Kalau ada alat makan yang tercampur dengan masakan yang situ ada babinya, bagaimana hukumnya? Makanya saya juga sempat upload di Facebook. Ya. Jadi kalau jenengan punya aplikasi, ya, halal food, ya, kalau saya pakai Movco, ya, itu nanti kelihatan tuh semuanya sudah kelis makanan yang halal itu apa saja. Nah kebetulan tempo hari saya beli makanan yang itu nggak masuk dalam list halal Movco, sehingga ketika di barcode ternyata di situ ada keterangan bahwa makanan ini dibikin berbarengan dengan fasilitas makanan yang diolah makanan babi gitu, ya. Di babi sama makanan ini dicampur dalam pengolahannya dalam fasilitas yang sama atau alat yang sama. Ini kan maknanya kalau dalam bahasa kita terkontaminasi. Kalau terkontaminasi berarti jadi haram dia. Kita nggak boleh makan. Ya. Jadi ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dari kita. Seperti itu. Jadi kalau ditanya hukum asalnya ya najis. Itu pendapat ulama kalangan Syafi'i dan beberapa ulama yang lain. Walaupun kalau masalah Hanafi itu tidak menyebutnya najis, dia diharamkan untuk dimakan tapi dia nggak najis. Tapi kalau Syafi'i mengatakan najis, jadi cara membersihkannya seperti anjing, ya, seperti itu. Waalaikumsalam.